Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai pengetahuan kuantitatif. Kita masuk ke video pertama kita tentang pengetahuan kuantitatif. Kita mulai aja dari soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Diketahui kita punya 3 buah bentuk dengan 2 tanda persamaan. Tentukan hasil dari K plus H. Oke, kalau kita punya bentuk seperti ini, kita bisa mengerjakannya itu menjadi 2 bagian ya. Yang pertama yang warna orange, kita bisa jadiin ini 8/10 sama dengan 3H plus K min 7 dibagi 5. Ini kita bisa sederhanakan jadi 4/5. Kemudian yang bagian penyebutnya bisa kita coret ya. Jadi kita punya di sini 3H plus K min 7 sama dengan 4 atau 3H plus K sama dengan 11. Itu dari persamaan yang pertama. Oke. Sekarang kita bisa pakai yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Gitu ya. Jadi 8/10 sama dengan 12 dibagi 4K min H plus 10. Oke. Jadi ini bisa kita sederhanakan lagi jadi 4/5. Kemudian 4-nya bisa kita coret dengan 12 jadi 3. Jadi sekarang kita tinggal kali silang. Kita akan dapat 4K min H plus 10 sama dengan 15. Atau kita akan dapat 4K min H sama dengan 5. Ya, jadi kita pindah ke sebelah sini. Ya, jadinya min H ditambah 4K sama dengan 5. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk samain penyebutnya. Jadinya ini kita kali 1 gitu ya. Ini kali 3. Oke, jadinya kita akan dapat 3H plus K sama dengan 11. Yang bawahnya min 3H ditambah 12K sama dengan 15. Oke, jadi kita tambahin. Karena di sini beda tanda ya, maka kita tambahin. Jadinya 13K sama dengan 26, maka K-nya sama dengan 2. Ya, terserah teman-teman mau masukin ke mana. Kalau misalkan mau masukin ke bawah, jadi kita akan dapat min H ditambah 8 sama dengan 5. Min H sama dengan min 3, maka H-nya sama dengan 3. Jadi pertanyaannya K plus H itu akan sama dengan 2 tambah 3. Sama dengan 5, jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Kita punya layang-layang di sini A, B, C, D dengan AC sama dengan 5 dan BD sama dengan 6. Kemudian ada perbandingan-perbandingan yang diberitahu di sini. Ada DE banding EA sama dengan 1/2 dan DF banding FC sama dengan 1/2. Maka perbandingan luas daerah yang diarsir dan yang tidak. Kayak gitu kan maksudnya? Iya. Iya. Itu sobat AK. Nah, jadi kita punya DE banding EA di sini. Jadi anggap aja DE-nya itu X, EA-nya itu 2X ya. Kemudian ada, ini anggap aja Y, ini 2Y. Karena perbandingan yang ada di soal. Nah, jadi kita mau coba dengan perbandingan, dengan kesebangunan. Kita punya DF dibanding dengan DC. Ini akan sama dengan EF dibanding dengan AC. Ya, tadi kan kita sudah dapatkan perbandingan ini adalah 1/3. Atau Y dibanding dengan 3Y. Sama dengan EF yang kita mau cari dibagi dengan AC yang sudah ada di soal. 15. Jadi kita coret, ini tinggal 1/3. Ini coret tinggal 5. Makanya kita akan dapat EF sama dengan 5. Kita sudah dapat yang pertama. Nah, kemudian kita pengen cari panjang dari tingginya ini nih. Ya, kita kasih nama aja deh. Misalkan yang di sini itu P, yang di sini O misalnya. Nah, kita bisa juga cari dengan kesebangunan DP dibanding dengan DO itu akan sama dengan, sama lagi ya tadi ya, DF dibanding dengan DC. Gitu. Nah, kita mau cari DP dulu. DO-nya itu adalah setengah dari panjang BD, yaitu 3. Nah, DF-nya itu tadi 1 atau Y dibanding dengan 3Y ya. Oke, coret. Ini tinggal 1/3 jadinya. Coret, maka kita akan dapat DP-nya sama dengan 1. Nah, DP sama dengan 1 artinya panjang sisanya ini adalah 5. Gitu. Jadi, kita akan dapat luas yang diarsir itu adalah setengah dikali alasnya si EF, ini 5,
dikali dengan panjang BP itu sama dengan 5 juga yang barusan kita dapatkan. Ini sama dengan 25/2. Kemudian luas yang tidak diarsir, ini kita namain ini ya. Sama aja luas total layang-layangnya. Luas total layang-layangnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Oke, selanjutnya kita akan cari luas yang tidak diarsir. Ya, ini sama aja luas totalnya, luas layangan dikurangin luas yang diarsir. Oke, luas layangan seperti kita tahu kan sama aja diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Itu sama dengan 15 dikali 6 dibagi 2 dikurangi dengan luas yang diarsir. Oke, kebetulan sama-sama penyebutnya 2, jadi nggak usah kita bagi yang di sini. Jadi tinggal 90 dikurangi 25 dibagi 2, hasilnya sama dengan 65/2. Maka pertanyaan soalnya, luas daerah yang diarsir dengan yang tidak. Yang diarsirnya 25/2, yang tidak diarsirnya adalah 65/2. Berarti sama aja kita bandingin 25/65. Hasilnya sama dengan 5/5 Jadi jawabannya yang A. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Nah, kita suruh menyederhanakan bentuk pecahan seperti di sini. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman nggak usah panik. Kita mulai memfaktorkan dari pangkat yang lebih kecil. Jadi 56-nya biarin aja. Nah, kita punya 2 pangkat 2020 yang lebih kecil. Keluarin, berarti yang pangkat 2023 ini sisa 2 pangkat 3 ya. Nah, dikurang 1, dibagi dengan 8 ditambah 2 pangkat 2020. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini kan jadinya berapa sih? 7 ya nilainya. Nah, kita punya 56 yang bisa difaktorin jadi 7 dikali 8. Jadinya sama-sama kita keluarkan 7-nya. Ya, tersisa kalau kita keluarin 8 ditambah 2 pangkat 2020. Gitu ya, dibagi dengan 8 ditambah 2 pangkat 2020. Sehingga ini bisa kita coret, dan jawabannya adalah 7, yang B. Jadi nomor 3 jawabannya yang B. Soal selanjutnya nomor 4. Kali ini kita punya persamaan seperti yang teman-teman bisa lihat, dengan X, Y, dan Z-nya merupakan bilangan positif. Maka hasil karya dari 3X plus min 2Y plus Z adalah berapa? Nah, kalau seperti ini yang teman-teman bisa lakuin, kita bisa coba menyederhanakan bentuk yang di sebelah kiri. Kita kan punya 147 dibagi 13 ya. Oke, kita coba bagi biasa aja dulu. 147 dibagi 13, 1, 13, 1, 7. Jadi kita akan punya 1 lagi, 13, 4. Nah, jadi 147/13 itu sama aja 11 ditambah 4/13. Jadi kita bisa anggap kalau yang X-nya ini adalah nilainya 11. Nah, sekarang kita tinggal coba sederhanain bentuk yang di sini. Nah, kita punya 1 dibagi Y ditambah 1/Z, hasilnya sama dengan 4/13 nih berarti. Nah, kemudian kita coba sederhanain di penyebutnya. Nanti kalau disederhanain, kita akan punya 1/YZ plus 1 dibagi Z, hasilnya sama dengan 4/13. Berarti Z-nya ini naik ke atas, sehingga jadi Z dibagi YZ plus 1 sama dengan 4/13. Nah, kalau seperti ini, kita anggap aja, teman-teman ya. Kita anggap aja Z-nya ini, ya 4 nilainya. Berarti kalau Z-nya 4, 4Y plus 1 sama dengan 13, maka Y-nya itu sama dengan 3. Ya, jadi kita udah dapat nih, Y-nya 3, Z-nya sama dengan 4, dan X-nya sama dengan 11. Maka pertanyaannya, 3X min 2Y plus Z, ini akan sama dengan 3 dikali 11, dikurangin 2 kali 3, ditambah 4. Hasilnya 33 dikurang 6 ditambah 4, ya. Hasilnya sama dengan 31. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya nomor 5. Ya, dikasih tahu seperti ini. Kiki membeli 200 kg telur dengan harga 25.000 per kilogram. Ya. Kemudian telur tersebut dijual dengan harga 2.000 per butir. Nah, 1 kilo itu ternyata terdiri dari 16 butir.
Ya, dia bilang, apabila telurnya itu rusak 12,5%. Nah, 12,5% ini berarti sama aja 125 per 1000. Nah, kita cari tahu dulu berapa telur yang rusaknya. Ini tinggal kita kaliin dengan 16. Gitu ya. Ini kan kalau sederhananya jadi 1/8. 1/8 ya. Oke. 1/8 berarti dikali 16 sama dengan 2 telur. Jadi ada sebanyak 2 telur yang rusak. Nah, pertanyaannya berapa keuntungannya? Oke, jadi keuntungan itu sama dengan harga jual dikurangin harga beli. Ya. Nah, jualnya karena 2 telur rusak kan berarti nggak bisa dijual. Jadi kita kaliin 14 ini dengan harga jualnya, yaitu 2.000. Nah, dikurangin harga belinya itu adalah 25.000 ya. Oke, jadi ini kita kurangin dengan harga belinya yaitu 25.000 ya per kilonya. Jadi kita kaliin 28.000 dikurangi 25.000 sehingga keuntungannya adalah 3.000. Jadi setelah kita dapat untung ini kan per kilogram, jangan lupa ya, per kilo. Sedangkan dia awalnya beli 200 kilo. Maka untung total sama dengan 200 kg dikali 3.000 per kilogramnya. Jadi satuannya bisa dicoret sehingga keuntungannya adalah 600.000 rupiah. Kayak gitu ya. Jawabannya adalah ini. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video pertama kita untuk pengetahuan kuantitatif ini. Saksikan terus video pengetahuan kuantitatif selanjutnya karena akan banyak video-video terkait materi ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.